Tadi saya sempat khawatir juga ya, karena dari jauh terlihat ikan gendaranya tuh dihajar total gitu. Tapi secara kematangan sebenarnya it's okay, it's good. Dia masih... Kalian sudah menyelesaikan pressure test, tantangan random bench di mana kalian harus memasak menggunakan resources atau segala sumber daya yang ada di bench kalian masing-masing, yang sudah jelas semuanya berbeda ya. Kita akan panggil satu persatu, dimulai dari Zahra, silakan. Aku adalah orang pertama yang dipanggil maju ke depan, jadi aku langsung serve hidangan aku. Walaupun aku cukup nggak terlalu pede sih sama hidangan aku. Apa ini Zahra? Ada roast chicken dengan smash pumpkin, ada tomato sauce, ada chimichurri dengan pomegranate, dan crispy potato. Smash pumpkin. Tadinya mau bikin kayak puree, cuman nggak dapet ini, jadi kayak di smash aja. Yeah. Ini watery sekali loh pumpkinnya. Ya, ini doesn't look good ya. Wah, ternyata pilihan aku untuk nge-mash butternut aku atau pumpkin aku ini salah. Harusnya aku roast aja terus aku langsung taruh, nggak usah aku mash-mash. Jenis pumpkin apa tadi? Butternut. Itu butternut. Kamu dapat ayamnya tadi potongannya memang paha semua? Whole, chef. Kenapa serve-nya 2 leg? Kenapa nggak breast sama leg? Iya, tadi sebenarnya sudah bikin yang breast, cuman agak sedikit fail, jadi saya nggak serve. Fail? Kenapa Yeah. failnya? Apa yang tadi terjadi? saya wrap, cuman kayaknya wrapnya terlalu banyak. Jadi wrap yang di breast sama yang di legnya itu berbeda, chef. Jadi itu sepertinya terlalu banyak, jadi kayak rasanya kayak too much gitu. Asin jadinya ya? Ya. Tadi 3 bahan yang kamu ambil apa aja? Ada tomato paste, ada kentang, dan brokoli. Kentang dan brokoli. Ya. Kamu memang ngambil kentang untuk buat ini? Sebenarnya tadi kayak mau bikin fondant, dan karena bingung chef pumpkinnya mau bikin apa. Jadi nggak kayak harus saya dipakai. ada sources gitu. Terus karena saya lihat di saya kayak kurang texture, jadi saya tambah dari kentangnya itu chef. Untuk crispiness. Zara, kamu buat semacam chimichurri yang pakai pomegranate itu ya? Bagian situ itu nice. Saya suka, menyegarkan. Herbs-nya keluar, ada sentuhan pomegranate-nya itu juga menyenangkan di mulut. Di sini yang jelas saya nggak suka sama sekali itu butternut. Karena untuk ukuran di smash itu jadi puree juga belum. Bahkan dia berair, karena kan setiap squash itu teksturnya berbeda-beda. Apalagi dengan sos kamu yang berbahan tomat itu, yang juga bisa dibilang sebuah cacahan kasar ya. Itu jadi ada double. Ada butternut dan ada tomat yang teksturnya mirip-mirip, sama-sama dibilang halus juga bukan. Kalau airnya itu kayaknya bukan dari butternutnya deh chef, tapi dari brokolininya, karena emang agak basah tadinya setelah aku taruh. Hati-hati sama garam. Di sini bagian butternutnya itu garamnya sedikit di atas. Untuk brokoli ini itu terlalu asin. Sepertinya semuanya sudah disebutkan. Apa yang kurang dari hidangan kamu? Good side adalah ayamnya juicy, masih bagus tingkat kematangan. Kamu juga bisa kira-kira jika plate-nya sekecil ini, seharusnya 1 potong aja ayamnya kalau cuma mau paha atas or the leg ya. Saya mau sopan sedikit, tapi agak susah. Ini butternut squash kamu smash seperti itu, teksturnya itu sangat menggelikan. I'm fine, saya bisa makan, tapi bagi banyak orang it's not the right texture. Karena dia berair dan juga masih ada seratnya. Ya, jadi itu yang benar-benar sebuah turn off dari hidangan kamu. Ya, semuanya sudah disebutkan, tapi ada satu yang saya suka di sini. Perpaduan antara ayam dan saus delima kamu tuh enak. Tingkat kematangan dari ayamnya juga bagus, marinade-nya juga terasa sampai sekarang dari ayamnya. Cuma terganggu tadi dari rasa asin yang ada di
sayur dan di sausnya sedikit. Ya, saya setuju sih kalau kentangnya tidak dikeringkan seperti itu. Oke, terima kasih Zara. Thank you, Chef. Aku sangat takut kalau aku nggak bisa survive di sini karena komentar juri juga cukup jelek dengan dish aku dan kurasa itu juga kesalahan yang sangat fatal sih. Ya, selanjutnya Bu Wiji. Dan orang kedua yang dipanggil adalah saya. Di saat saya membawa itu, ya saya baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, muka-muka aku selamat. Apa ini Bu Wiji? Pensir Gindara with pumpkin and chickpeas puree. Purenya sama apa aja? Chickpeas. Chickpea. Oke. Chickpea. With lemon butter cream sauce. Oh, capsicumnya kamu taruh di puree juga ya? Yes. Makanya warnanya. Oke. Ikan apa tadi? Gindara. Yakin? Ya, Gindara. Iya. Gindara. Oh iya. Oh iya, deh baunya. Warnanya. Bumbunya apa aja Gindaranya? Tadi ada garam, black pepper, chili flake, terus ada paprika, sedikit cumin tadi. Sosnya kamu ada dua ya? Ada ini sama ada yang warna Sosnya putih lemon ini. butter, yang lemon Oh, ini butter. lemon butter. Iya, lemon butter cream sauce. Kan di pensir ya? Iya. Pensirnya pakai apa? Pertama pakai minyak dulu untuk crispy kulitnya, baru nanti dikasih mentega. Ya, Bu Wiji, untuk ikan gindaranya, pensir bagian kulitnya memang crispy, tapi warnanya tampilnya kurang baik, kurang browning ya, jadi agak terlalu gelap. Tapi tingkat kematangannya cukup bagus dan marinasinya juga bagus. Saya agak kurang suka sama mash labunya itu. Dan untuk sayurannya agak sedikit kematangan. Tapi di sini semua rasanya tidak ada yang berlebihan sih. Semuanya pas dan cukup enak. Makasih, Chef. Kan ini tadi sesuai dengan tipsnya Chef Rudy, saya harus memperhatikan seasoning. Ya, saya perhatikan sekali, Chef. Makasih ya, Chef ya. Tadi saya sempat khawatir juga ya, karena dari jauh terlihat ikan gindaranya tuh dihajar total gitu. Tapi secara kematangan sebenarnya it's okay, it's good. Dia masih nice and silky ya. Di sini yang saya memang tidak suka itu purenya. Menggabungkan ada pumpkin, ada chickpea, ada capsicum, dan dipilih untuk tiga-tiganya di blender jadi satu, itu bukan pilihan yang terbaik. Oke, Gindara itu ikan yang sangat fatty, ya. Jadi seasoningnya harus lebih kuat. Seasoning harus lebih kuat. Kalau nggak dia akan luntur. Pada saat dimasak, fatnya keluar, dia akan lumer, ya, hilang. Mungkin stay in the pan. Pada saat dimakan, satu mouthful dia pasti akan kurang kalau tidak tepat. Ini sebenarnya yang enak tuh ya. Butter cream sauce-nya sudah benar. Kamu ada labunya di roast, dijadiin tatakan si Gindara. Lalu kamu ada capsicum atau red bell peppers yang dipotong kecil-kecil. Lalu juga ada chickpeas, mau digoreng juga boleh. Jadi kayak Gindara tanda kutip pada fu, itu akan bagus sekali. Ya, sangat cocok. Di sini Bu Wiji bikin butter cream sauce, tapi naroknya juga sangat minim karena dia bersaing dengan si puree. Makanya dia tidak bisa stand out. Saya kan baru pertama kali ini masak, saya jadi mikirnya ya purenya itu saya campur aja ya. Semuanya saya campur jadi satu, biar lebih creamy, enak gitu rasanya. Dan ya maaf ya Chef ya, ini baru pertama, jadi saya nggak tahu. Tapi terima kasih ilmunya ya Chef ya. Terima kasih Chef. Thank you, Bu Wiji. Kalau mendengar komentar juri tentang masakan saya pikir saya masih aman sih 75%. Aswar. Akhirnya aku yang dipanggil ke depan dan aku membawa makananku, sebenarnya jujur kurang pede. Nggak tahu kenapa belakangan ini otakku ini benar-benar nggak sinkron sama badanku. Apa yang mau aku buat, badanku ini kayak nggak sanggup untuk ngebuat itu.
Apa ini Aswar? Sapo tofu salmon, chef. Goreng apa bake? Di bake, chef. Kenapa sapo tahu? Karena tadi ada beberapa kayak koriander dan barang-barang Chinese mungkin mau dibuat akasi aja, chef. Barang apa bahan? Bahan. Ini bahan-bahan Chinese apa? Tahu. Tahu ada tahu tadi. Kan Asia itu, bukan Ya, Chinese Asia, saja. Asia. Jepang juga pakai tahu. Ada dashi tofu, miso, semua kan pakai tahu. Ada almond? Ada, chef. Ada kentang nggak? Ada kentang, chef. Ada cabai kuning. Oke, coba disebutin ada apa aja di sini. Ada almond. Almond ada, baru ada bawang putih, baru ada kecap manis, baru ada chili powder, ada olive oil, tadi pakai itu tumisannya, baru kemudian ada koriander, ada seledri, ada jamur shimeji, baru ada salmon juga, baru kemarin tadi pakai bunga kul, terakhir ditumis pakai minyak wijet. Ini si labunya ada yang dikerok, Iya, terus dipotong masukin ke dalam lagi. di dalam itu baru ada juga salmon yang dipotong-potong kecil-kecil juga supaya untuk flavor aja. Saya malah senang labu yang di samping. Satu hal yang pasti, jika saya mendapat barang-barang yang ada di bench kamu, saya tidak akan membuat ini sih. Saya akan membuat Asian pan-seared salmon and something like that. Sapo tofu potongannya harus semuanya sama, similar. Tidak bisa ada yang kotak panjang, ada yang kotak kecil, ya, cube. Harus sama. Memang biasanya mereka memakai tahu yang bulat ya, lebih mudah. Tinggal iris agak tebal, goreng, masak bareng. Jadi secara flavor di sini bagus. Secara permainan tekstur saya masih give you a good one, oke. Tapi secara presentation dan konsep is a big downgrade, oke? Ya, chef. Makasih, chef, untuk komentarnya. Makananku masih dibilang enak. Untuk komposisi memang benar, chef. Aku tuh bingung tadi mau kasih semana. Kalau sedikit kali apakah jelek. Baru juga nih untuk presentasi aku juga benar bingung. Ini mau aku buat seperti apa? Ya, Aswar. Kalau mendengar kata sapo tofu, saya berharap nggak seperti ini tampilnya. Karena dia mempunyai kenikmatan sendiri memakannya dengan sedikit banyak kuah. Kelembutannya sih dapat ya, tapi bentuk dari tofunya sudah mungkin karena himpit-himpit yang lain jadi bentuknya sudah tidak bagus lagi. Dan secara presentasinya juga kurang menarik. Dan si salmonnya agak sedikit kematangan kalau memang kamu pakai salmon untuk memasaknya. Tapi rasanya untuk sapo tofunya keluar ya, dan enak cita rasanya. Mohon maaf, chef, sudah mengecewakan juga. Aku nggak tahu nih kenapa isi kepalaku benar-benar nggak sinkron. Aku mau buat apapun kayak jadi salah. Jadi aku nih jadi complicated dengan diriku sendiri. Oke, Aswar, sebenarnya secara presentasi ini konsepnya kalau mau dibuat works, ini bisa work. Di sini justru bukan presentasinya yang menjadi masalah utama buat saya, tapi memang eksekusi dari setiap komponen-komponen kecil yang ada di situ. Mungkin dibanding sapo tahu, kamu bisa bilang ini stir fry, sebenarnya nggak apa-apa. Karena esensi dari sapo tahu yaitu ada sedikit lapisan di luar tahu yang itu bisa membuat dia sausnya menempel ke dia. Biasanya pakai starch ya, ada yang maizena, ada yang lain-lain. Itu yang lacking. Bahkan jenis tahunya juga bukan tipe tahu yang untuk sapo tahu. Jadi anggap aja ini stir fry. Kalau ini stir fry, ini ada begitu banyak sayur, ini teksturnya juga sudah mulai hilang. Romanesco secantik itu hijaunya sudah mulai pucat, sudah mulai terlalu empuk. Jadi salmon seharusnya matangnya masih padat di dalam, ini kematangan. Untuk sayur-sayur seharusnya masih ada crunch-nya, ini juga kematangan. Tapi saya suka usahanya kok. Dia cute gitu. Thank you, Aswar. Thank you, chef. Sorry, chef, untuk bahan-bahan juga aku mungkin kematangan, tapi aku udah berusaha sebaik mungkin untuk membuat ini. Dan untuk presentasi, terima kasih, chef, masih bisa membela aku juga untuk makanannya. Udah nih, silakan.
Setelah melihat hidangan teman-teman dan tanpa mengurangi rasa hormat ke mereka, aku sangat pede karena hidanganku terlihat enak, berkonsep, dan jelas. You ready to go home, Dani? Belum, Chef. Belum? Iya. Why? Masih ada challenge-challenge seru dan menarik dan mungkin lucu di sini. Ini apa yang atasnya? Ini chicken and beans atau chicken cassoulet. Chicken and beans atau chicken cassoulet? Setahu saya cassoulet itu dish yang dibuat dari white beans. Jadi Oke. Nggak Biar- salah. nggak salah. Cassoulet banyak kok versinya. iya, biar lebih umum saya panggil chicken and beans aja deh. Yang di atas ini apa tadi? Sorry. Itu ada oregano, parmesan, dan garlic oil. Tadi apa aja 3 bahan yang kamu ambil? Aku ambil Lemon, garlic. dan ayam. Karena dapat proteinnya rabbit dan saya nggak berpengalaman masak rabbit. Jadi saya pilih ayam, kebetulan juga selaras sama barang yang ada. Jadi rabbitnya kamu tukar dengan ayam ya? Ya, betul. Kamu main aman berarti ya? Main yang rasanya selaras saja, Chef. Ini ayamnya di oven apa di pan? Ayamnya di brown dulu di pan, baru di finish dengan beansnya juga di oven bersamaan. Di finish dengan beansnya di oven. Iya, jadi Bukannya beansnya tadi dimasak di atas? di cast iron, terus saya masukin ayam di atas pan-nya sama beansnya di oven sebentar di finish, biar dapat crust di atasnya. Browning, sorry, untuk beansnya. Dani, 3 bahan yang kamu ambil dari pantry ini cukup tepat ya, soalnya memang untuk hidangan ini ketiga bahan yang kamu ambil itu 3-tiganya krusial dan sangat membantu di hidangan ini. Di sini tadi saya sempat berpikir akan missing mustard atau ada elemen pedas, tapi ternyata kamu ada finely chopped, fine brunoise cabai yang kamu tambahkan di situ, malah itu nice ya, menjadi segar. Bener kan, Chef Renata memvalidasi strategi aku dalam menukar proteinnya. Itu adalah sebuah master stroke dari diriku sendiri dan terbukti. Yang saya kurang suka di sini, memang secara tradisional membuat white bean stew atau cassoulet itu bagusnya langsung di finish di oven atau bahkan dimasak bersama. Tapi untuk kasus kamu dapat cannellini bean itu dari kaleng, yang sudah jelas dia sudah empuk sekali dan sudah siap dimakan. Jadi untuk situasi itu kamu harus bisa beradaptasi dan ganti metode masak kamu. I'm gonna be a bit harsh. Beansnya banyak terlalu lembek. It's not sedikit terlalu lembek. Ini banyak terlalu lembek ya. Cara kamu mengolahnya over, kelamaan. Karena again, seperti yang kita tahu, kamu udah dapat yang udah di-can. Itu satu. Kedua, ayamnya sedikit over. Ya. Tapi secara flavor is very nice. Kamu juga pintar untuk memberikan serpihan-serpihan parmesan dengan oregano, ya. Dan saya sangat appreciate kamu ada bawang putih siung utuh atau setengah yang masih bentuk dia soft enough untuk dimakan juga langsung digigit tapi tidak pedas seperti awal dia mentah. Ya, kalau nggak sedikit alot, bukan Chef Juna, tapi makasih udah ada komentar-komentar positif, suka rasanya, itu yang paling penting. Thank you ya, Chef. Ya, Dani. Tadi sudah disebutkan semua yang ingin saya ucapkan. Warna ayamnya, colornya kurang, tapi tingkat kematangannya sedikit over, apalagi di bagian dada, sudah terasa keringnya. Sausnya sebetulnya cita rasanya enak, tapi semuanya betul, terasa lembek. Mungkin kamu, walaupun itu dari kaleng, kamu nggak tahu harus punya cara seperti apa supaya semuanya tidak terlampau lembek. Tapi rasanya enak. Setuju sama Chef Rudy, memang ayamnya sedikit overcooked, tapi terima kasih udah menghargai nice touch of freshness dari kale salad aku. Makasih ya, Chef. Thank you, Dani. Ya, terima kasih, Chef. Mendengar komentar dari para juri, aku super senang. Ya, nggak sempurna, ada miss, beansnya masih lembek, aku tahu diri. Tapi overall ya, dishnya selaras, flavor is good, dan aku yakin lolos ke ronde berikutnya. Kami telah mencicipi semua hidangan kalian, dan tiba saatnya kami akan berdeliberasi.
Aku sama sekali nggak tahu apakah nasib aku akan aman di pressure test kali ini karena juri itu nggak bisa tertebak walaupun komentarnya ada tetap plus dan juga minus ya. Aku memang sering berkreasi untuk makanan aku dan aku berani mengambil risiko untuk makanan apa yang aku buat. Tapi memang kali ini benar-benar ini di luar nalar aku untuk membuat makanan. Semoga dengan makanan ini aku masih bisa lolos dan memperbaiki kesalahan yang hari ini aku buat.